Anak-anakku hari ini, alhamdulillah luar biasa, terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia, Allahu Akbar. Semangat semua ya. Yuk, hari ini kita pembelajaran matematika. Sebelum memulai pelajaran, mari kita baca doa dulu ya. Baca doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika, tujuan pembelajarannya Ibu sampaikan dulu ya. Tujuan pembelajaran kali ini meningkatkan pemahaman siswa mengenai pecahan senilai dengan gambar dan model konkret atau model yang nyata. Nah, sebelumnya kalian sudah menyiapkan buku matematika? Yuk, yang belum menyiapkan boleh dibuka dulu buku matematikanya di halaman 3. Di halaman 3 ya Kak, kalian boleh baca halaman 3, dibuka dulu di halaman 3. Nah, ini ya Ibu ada model pembelajarannya kita pakai ini ya. Apa nih maksudnya nih? Nah, hari ini kita belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai. Apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama walaupun bilangannya berbeda. Jadi mau dipecah menjadi beberapa, nggak apa-apa, tetapi nilainya tetap sama. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara menghitung pecahan senilai, kita cari tahu dulu yuk Kak, pecahan itu apa sih maksudnya? Nah, ini dia. Pecahan itu terdiri dari dua angka. Yang paling atas ini disebut dengan pembilang, yang bawah disebut penyebut. Yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Ini namanya pecahan. Pecahan terdiri dari dua angka. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah penyebut. Paham sampai sini? Insyaallah paham ya. Lanjut sekarang memahami pecahan senilai. Nah, di sini Ibu ada bulatan seperti ini, alas piring seperti ini ya Kak. Nah, kemudian Ibu bagi-bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Bulatannya sama, tetapi Ibu mengarsirnya berbeda-beda. Yang pertama Ibu arsir 1, gambar yang B Ibu arsir 2, gambar yang ketiga Ibu arsir 3, gambar yang keempat Ibu arsir 4. Nah, yuk kita lihat berapa sih ini pecahannya. Kalau dibuat pecahan gambar yang A, kita lihat ada 2 bagian dan yang satu yang diarsir. Berarti gambar yang diarsir adalah 1/2. Kemudian gambar yang B, kita lihat yang Ibu arsir ada berapa bagian? Ada 2 bagian yang Ibu arsir. Yang Ibu arsir ada 2 bagian, 1, 2. Kemudian keseluruhannya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ditulis dengan yang diarsirnya dulu. Berapa yang diarsirnya? 2/4. Karena ada 2 bagian yang sudah diarsir, kemudian bagian yang lainnya ada 4. Jadi ditulis dengan 2/4. Gambar yang C ada 1, 2, 3 yang diarsir.
Kemudian jumlah keseluruhannya ada, kita hitung bersama-sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti keseluruhannya ada 6. Yang di akhirnya ada 3. Berarti ditulis dengan 3/6. Gambar selanjutnya, gambar yang D. Kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4 yang di akhir. Keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita tulis dengan 4/8. Nah, kenapa ini disebut sama semua? Karena apakah? Karena tadinya berbentuk lingkaran tetapi dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, tetapi hasilnya tetap sama ya. Dipahami ya? Ini 1/2, yang gambar yang B 2/4, gambar yang C 3/6, gambar yang D 4/8. Kenapa 1/2? Karena ada satu bagian yang diarsir, tetapi keseluruhan bagiannya ada 2. 1, 2. Kenapa ini 2/4, Bu? Karena ada 2 bagian yang diarsir, kemudian keseluruhannya ada 4 bagian. Gambar yang C, ada 3 bagian yang diarsir, keseluruhannya ada 6 bagian. Gambar yang D, ada 4 bagian yang diarsir sama Bu Dita nih, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian keseluruhannya ada 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditulis dengan 4/8. Insya Allah paham ya. Yuk, nanti kita mulai lagi dengan menghitung. Tentukan pecahan senilai ya. Sekarang kita mulai lagi pecahan. Nah, pecahan senilai ini dapat diperoleh dengan mengalihkan dan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan satu bilangan yang sama. Nah, pengertiannya adalah pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi. Jadi, cara untuk mengetahui pecahan ini senilai atau tidak bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara dikali, cara kedua dengan cara pembagian. Kemudian pembilang dan penyebutnya dengan satu bilangan yang sama. Pembilang tadi sudah di awal ya, Ibu beritahu pembilang dan penyebut dikali, bisa dikali atau bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama. Nah, kuncinya di situ, Kak. Jadi, pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara dikali atau dibagi pembilang dan penyebutnya dengan satu bilangan yang sama. Misalnya 1/2 dikali 2/2. Hasilnya berapa? 2 dikali 1 berapa? 2. 2 dikali 4, 2 dikali 2 berapa? 4. Contoh seperti nanti kita belajar mengenai mencari pecahan senilai dengan cara dikali atau dengan cara dibagi ya. Ibu ulangi lagi sekali lagi, pengertian mencari pecahan senilai dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan satu bilangan yang sama. Nah, ini sama. Jadi pembilang dan penyebutnya harus sama. Mau dibagi, pembilang dan penyebutnya harus sama. Walaupun yang ditanyanya tidak sama, tetapi yang dicarinya harus sama angkanya. Insyaallah paham ya, Kak? Sekarang Ibu akan memberitahu kalian mencari pecahan senilai dengan cara perkalian. Nah, dengan cara perkalian. Di sini Ibu udah ada soalnya. Tentukan 3
pecahan yang senilai dengan 1/3. Lihat soalnya, kita harus perhatikan soalnya. Di soal ini, di sini meminta kita tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Berarti kita diminta untuk mencari pecahan yang sesuai dengan 1/3 sebanyak 3 kali. 3 pecahan. Ya, ini 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Kita mulai ke bismillahirrahmanirrahim. Nah, caranya kita tulis lagi sini pecahannya 1/3 sama dengan, kita tulis lagi angkanya ya Kak, 1/3 dikalikan. Kita kalikan dengan berapa? Dengan 1. Kalau dengan 1 tidak bisa dikalikan, karena jika dikalikan dengan angka 1, angkanya akan balik ke nilai aslinya. Berarti tidak bisa dikalikan dengan angka 1. Berarti kita coba mulai dengan dikalikan ke kalian 2, perkalian 2. Nah, dikalinya dengan angka yang sama. Kalau pembilangnya dikalikan 2, berarti penyebutnya dikalikan 2. Nah, 2 dikali 1 berapa? 2, betul. 3 dikali 2 berapa? 6. Nah, sama-sama ya, pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2. Ini tidak boleh berbeda, harus sama. Sekarang ini berarti baru 1 pecahan. Ini baru 1 pecahan. Baru 1 pecahan. Sekarang kita cari lagi pecahan yang kedua. Kan dimintanya 3. Kita tulis lagi 1/3 sama dengan, kita tulis ulang lagi untuk mengetahuinya, 1/3 dikali. Tadi perkalian 2 sudah, sekarang kita coba perkalian 3. Dikalikan 3 sama dengan 3 dikali 1, 3. 3 dikali 3, 9. Jadi ini adalah pengaliannya. Pengaliannya harus sama. Dikalikan 3, pembilang dikali 3, penyebutnya dikali 3. Nah, ini 2 pecahan. Sekarang satu lagi, karena diminta tentukan 3 pecahan. Nah, tulis, kemudian kita tulis lagi di sini 1/3 sama dengan 1/3, kita tulis lagi untuk lebih mudah, dikalikan 4. Kita kalikan 4. Nah, berapa? 4 kali 1, 4. 3 kali 4, 12. Jadi 3 pecahan sudah kita temukan. Nah, kemudian Bu, boleh nggak Bu, kalau misalnya tadi kan ini sudah dikalikan 2, kemudian boleh nggak Bu kalau misalnya di bawahnya dikalikan lagi 2 tetapi bukan 3? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena angkanya sudah dipakai oleh yang pertama. Jadi satu angka ini hanya boleh untuk 1 pecahan saja dan sudah dipakai di pembilang dan di penyebutnya. Insya Allah paham ya. Ini merupakan adalah 1, 2, 3 pecahan yang senilai dengan 1/3. Jadi kita buat kesimpulannya. Jadi pecahan yang senilai dengan 1/3 adalah 2/6, 3/9, 4/6,
per 12. Kita tulis ya Kak. 2/6, 3/9, dan 4/12. Nah, jadi ini adalah pecahan yang senilai dengan 1/3. Kalau misalnya di sini dimintanya tentukan 4 pecahan senilai, berarti kalian tambah lagi di sini. 1/3 dikalikan angka 5. Kalau misalnya di sini mintanya 5, berarti sampai kalian membuat 5 pecahan. Nah, ini kan 1 pecahan. Ibu tadi sudah contohkan 1 pecahan senilai dengan cara pembagian. Di sini Ibu sudah ada soalnya. Tentukan pecahan yang senilai dengan 12/18. Caranya gimana? Yuk kita simak baik-baik. Pertama kita tulis lagi ya Kak. Caranya soal tulis dulu. Apa yang dicari? Yang dicari pertama 12/18. 12/18 dibagi. Agar lebih mudah, kita cari dulu Kak perkalian berapa di perkalian 2. Untuk memulai mencari pecahan senilai ini, kita mulai dengan mencari di perkalian 2. Mau tadinya di cara perkalian atau cara pembagian tetap sama. Cari dulu dari angka 2 dulu. Dari 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6. Nah, di perkalian 2 ada tidak yang hasilnya 2 dikali berapa sama dengan 12? Ada tidak? 2 dikali berapa ya sama dengan 12? Ada, yaitu 6. Ya, 2 dikali 6. Kemudian untuk 18 ada tidak ya perkalian 2 dikali berapa yang hasilnya 18? Kira-kira 2 dikali berapa ya Kak? Ada ternyata 2 dikali 9. Nah, karena ada di perkalian 2, jadi kita menggunakan yang di perkalian 2. Karena apa? Karena sama-sama 2. Ini yang dipakai, bukan yang ini. Bukan. Nah, jadi perkalian berapa di perkalian 2 yang hasilnya 12? Ada, yaitu 2 dikali 6, hasilnya 12. Kemudian ada juga 2 dikali 9 sama dengan 18. Berarti di sini kita tulis 12 dibagi 2 dan 18 dibagi 2. Sama dengan berapa? 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Kita tulis. Ibu hapus dulu ya. Kemudian masih bisa lagi tidak nih? Oh, masih bisa sepertinya nih. Kita hitung lagi yuk. 12/18. Nah, kita tulis di sini 12 di perkalian 3. Tadi sudah di perkalian 2, sekarang di perkalian 3. Di perkalian 3, 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Untuk mencari ini, ada nggak ya di perkalian 3? Ternyata ada. 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian lagi untuk mencari yang 18. Ada nggak ya kira-kira 3 dikali berapa yang hasilnya 18? Perkalian berapa? Ya betul, perkalian 6 dikalikan 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Berarti yang mana yang kita bagi? Ya betul, yang 3-nya. 12 dibagi 3, 18 dibagi 3 sama dengan
12 dibagi 3 sama dengan 4. Dan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, lanjut sekarang 12 per 18. 12 dibagi. Sekarang kita coba di perkalian 4. 4 dikali berapa? Yang hasilnya 12. Ternyata ada nggak ya? 4 kali 4, 8. Tidak bisa perkalian 4. Kita coba yuk perkalian 5. Ada nggak ya? Di perkalian 5, 5 dikali berapa? Sama dengan 12. Ada tidak? Tidak bisa di perkalian 5. Nah, kita coba di perkalian 6. 6 dikali berapa sama dengan 12? Ternyata ada 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian di perkalian 6 lagi, ada tidak 6 dikali berapa yang hasilnya 18? Kira-kira ada nggak? Ya betul, pintar. 6 dikali 3. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, jadi 6 ini yang dibagi. Di sini kita pindahkan 12 dibagi 6 dan 18 dibagi 6 sama dengan 12 dibagi 6 sama dengan 2 dan 18 dibagi 6 sama dengan 3 ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan pecahan yang senilai dengan 12 per 18 adalah 6 per 9, 4 per 6, dan 2 per 3. Betul. Nah, ini adalah pecahan yang senilai dengan 12 per 18. Insya Allah paham ya, Kak?